Salah satu benda angkasa yang diciptakan Allah bernama komet. Komet adalah benda langit yang juga mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, yakni kometes, yang berarti rambut panjang. Ada juga sejumlah ilmuwan yang menyebutnya bintang berekor. Sebenarnya istilah bintang berekor ini telah banyak ditentang sebab komet sendiri sama sekali bukan dari jenis bintang. Komet terbentuk dari es dan debu, atau dengan kata lain, komet tersusun atas kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat jauh dari matahari, sementara ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala gas dan ekor. Komet juga mengelilingi matahari sehingga termasuk dalam sistem tata surya kita. Ia merupakan gas pijar dengan garis edar yang berbeda-beda. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Ada sejumlah komet yang menempuh jarak edar lebih jauh di luar angkasa daripada planet, dan ada sejumlah komet pula yang membutuhkan ribuan tahun untuk menyelesaikan satu kali mengorbit matahari. Komet dapat dilihat ketika masih jauh dari matahari. Bagian yang pertama kali dilihat adalah inti komet. Komet merupakan benda angkasa yang mirip asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas, karbon dioksida, metana, air, dan debu yang membeku. Ia merupakan benda angkasa seperti lapisan batu yang terlihat mempunyai cahaya dikarenakan adanya gesekan atom-atom di udara. Edmund Halley, seorang ilmuwan yang hidup sezaman dengan Newton, menemukan bahwa orbit dari komet yang pernah muncul pada tahun 1531, 1607, dan 1682 adalah hampir identik. Penemuan ini membawanya pada suatu kesimpulan bahwa ketiga penampakan tersebut melibatkan komet yang sama. Ia kemudian meramalkan bahwa komet tersebut akan muncul lagi pada tahun 1758. Tetapi sayangnya, usia dari Edmund Halley tidak cukup panjang untuk menyaksikan kebenaran ramalannya tersebut. Penampakan komet tersebut yang kemudian dinamai komet Halley ternyata telah tercatat sebanyak 20 kali. Penampakan sejak tahun 239 Masehi. Penampakannya yang terakhir adalah pada tahun 1985, 1986. Pun bagian-bagian dari komet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inti komet. Inti komet merupakan sebongkah batu dan salju. Sebuah bahan yang sangat padat, diameternya mencapai beberapa kilometer dan terbentuk dari penguapan bahan-bahan es, penyusun komet yang kemudian berubah menjadi gas. Bagian yang kedua dari komet adalah koma, yakni merupakan daerah kabut atau daerah yang mirip tabir di sekeliling inti komet. Sedangkan bagian yang ketiga adalah lapisan hidrogen atau awan hidrogen, yaitu lapisan yang menyelubungi koma. Bagian ini tidak tampak oleh mata manusia. Diameter awan hidrogen ini sekitar 20 juta kilometer. Dan bagian terakhir dari komet adalah ekor komet, yaitu gas bercahaya yang terjadi ketika komet lewat di dekat matahari. Ekor komet ini arahnya selalu menjauh dari matahari. Nah, ekor komet sendiri terdiri dari dua macam, yakni ekor debu tampak berbentuk lengkungan dan ekor gas berbentuk lurus. Ekor komet ini tercipta saat sebuah komet mendekati matahari, di mana sebagian inti meleleh menjadi gas serta debu. Angin matahari kemudian meniup gas tersebut sehingga menyerupai asap yang mengepul ke arah belakang kepala komet. Ekor inilah yang terlihat bersinar di bumi. Saat komet mengalami percepatan di dekat matahari, nasibnya menjadi tidak teramalkan. Jet kuat gas debu dari nukleus dapat mengubah gerakan orbitnya. Bila sebuah komet berhasil memutari matahari, komet akan meneruskan orbitnya kembali ke daerah beku di tata surya luar. Beberapa material komet yang tersisa akan kembali membeku di sana. Koma dan ekor komet akan lenyap. Ada juga beberapa komet yang lewat terlalu dekat dengan matahari, hingga mereka pecah atau habis menguap. Bahkan beberapa komet yang terlalu dekat dengan matahari hingga malah masuk langsung ke matahari dan lenyap. Komet periodik tidak dapat diaktifasi ulang untuk menumbuhkan koma dan ekor baru terus-menerus. Nukleusnya semakin lama semakin terkikis. Setiap memutari matahari, komet kehilangan beberapa meter lapisan permukaannya. Komet Halley misalnya, kehilangan sekitar 1% masanya tiap kali melintasi perihelion. Dan pada akhirnya sebuah komet periodik akan kehilangan semua bahan lembutnya.
Cuma potongan zat padat saja yang dapat bertahan. Benda ini akan terus mengorbit matahari seperti planet kecil. Sejumlah komet periodik yang ditemukan pada dekade sebelumnya atau abad sebelumnya kini hilang. Orbit mereka tidak pernah dikenal cukup baik untuk memprediksi penampilan masa depan mereka, atau komet itu mungkin telah hancur. Namun kadang-kadang komet baru ditemukan, dan perhitungan orbitnya menunjukkan hal itu terjadi pada komet lama yang hilang.